Baik, selamat bertemu saudara pendengar dan juga kita semua di podcast hari ini. Saudara pendengar Radio Batu FM di frekuensi 103.2 MHz. Saya menyapa Anda, Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabe Salamat Lingunalatai, Salam Sujud Karende Malempang. Adil Katalino, Becuramin Ka Saruga, Basengat Kajubata. Arus. Baik, saudara, kita sudah mendengar Koperasi Desa Kelurahan Koperasi Merah Putih yang tentunya sudah disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah inisiatif pemerintah dengan tujuan solusi nasional membangun kekuatan ekonomi rakyat. Dan saudara, saat ini sedang dan sudah dibangun di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan cara ini, apakah rakyat Indonesia akan benar-benar mandiri dan rakyat juga ada 8 misi besar lewat program Asta Cita sekarang sedang menjadi sorotan. Bersama saya Sri Wahyuni dan juga dua narasumber dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan hadir di saat ini. Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan, betul Pak? Betul. Dengan Bapak Yoga Prasetyanto Utomo, SSTP MM. Selamat datang Pak di podcast Diskominfo Kabupaten Barito Selatan, dan kita juga live Batua FM. Kemudian juga kita bertemu dengan Bapak Komandan Kodim 1012 Buntok. Terima kasih. Baik, Bapak Letkol Infantri Muhammad Edi SIP. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Hari ini, baik, terima kasih sudah hadir di studio saat ini. Nah, untuk saat ini Kodim 1012 Buntok ada 2 wilayah nih Pak ya, Barito Selatan dan Barito Timur. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Pak Yoga, beliau perwakilan dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan, ada 1 wilayah yakni Barito Selatan. Ini sinergi pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Komandan Kodim 1012 atau Kodim 1012 Buntok nih Pak. Seperti apa, boleh dijelaskan nih pada masyarakat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Tabe salamat minggu nalatai, salam sujud karende malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaroga Basengat Kajubata. Arus. Pertama yang saya hormati Pak Komandan Kodim 1012 Buntok, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Edi SIP, dan juga yang kami hormati juga seluruh pendengar Batua FM dan juga rekan-rekan dari Diskominfo Statik Barito Selatan, yang mana pada kesempatan hari ini juga berkesempatan untuk mengundang kita dalam acara podcast ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan seluruh pendengar yang berbahagia, sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri tadi mengenai sinergi yang kita lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan bersama Kodim 1012 Buntok. Ya. Beberapa hal banyak sudah kita jalankan, terutama kerjasama di bidang infrastruktur, kemudian juga menunjang proyek strategis nasional, kemudian hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas dan fungsi juga TNI sebagai penjaga negara, kemudian juga sebagai mitra dari masyarakat. Dan ini sejalan juga kalau kita melihat dari beberapa program dan kegiatan yang sudah kita jalankan. Kita juga di Barito Selatan beberapa kali juga TNI Menunggal Desa, kemudian TMD, kemudian juga ada beberapa hal terkait juga dengan program strategis nasional yang sudah kita jalankan. Contohnya juga dengan bagaimana progres Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kemudian juga penguatan sarana dan prasarana di bidang misalnya jembatan untuk masyarakat desa, sumur-sumur bor juga yang dilaksanakan. Baik, untuk sejalan dengan apa yang disampaikan tadi mengenai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, itu juga sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, kemudian juga
Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025, kemudian juga Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Kemudian juga sejalan dengan itu kita juga mendukung melalui surat keputusan Bupati Barito Selatan nomor 188-89-2025 tentang penetapan satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Barito Selatan tahun 2025. Kemudian juga kita menerbitkan Peraturan Bupati Barito Selatan nomor 22 tahun 2025 tentang penyelenggaraan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Barito Selatan. Saat ini kita memang memiliki 86 desa dan 7 kelurahan dan sudah kita masukkan progres, ada 78 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah upload di sistem SIMKOPDES ya, sistem koperasi desa, yang mana ada yang sudah terverifikasi dan proses pembangunan gedung, dan ada 64 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sedang diverifikasi. Nah ini juga ada juga beberapa hal yang menjadi kendala. Ada 2 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum upload sistem di SIMKOPDES, maupun beberapa kendala tentang surat keterangan tanah yang masih proses. Nah, dan juga di sini ada 6 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum memiliki calon lokasi lahan. Memang kalau kita melihat secara menyeluruh, Kabupaten Barito Selatan memang terdiri dari kontur kondisi geografis yang unik lah, bahasanya seperti itu. Ada yang daratan, kemudian juga ada di sepanjang aliran Sungai Barito yang kita memang mengetahui panjang sungai kita hampir 300 km. Nah ini juga menjadi tantangan bagi kita, dan memang ada beberapa hal juga yang terkendala lah untuk pendirian ini. Juga kita juga ingin mendorong nantinya sejalan dengan apa yang menjadi program Ascatitanya pemerintah pusat sampai kita lah sampai tingkat desa, kita menginginkan bahwa pergerakan ekonomi itu bertumbuh dari bawah sekarang. Nah juga kita melihat juga dari berbagai contohnya di Barito Selatan ada 86 desa 7 kelurahan, mungkin nantinya masing-masing desa memiliki karakteristik dan potensi unggulan. Nah ini yang ingin kita kembangkan. Kemudian juga yang menjadi permasalahan kita dari kontur geografis tersebut adalah mungkin rentang kendali wilayah kita dan juga kondisi fisik di lapangan. Nah ini juga sejalan dengan apa yang kita inginkan, sinergisitas antara pemerintah dengan TNI dengan rakyat. Juga kita menginginkan akses-akses ini dapat juga sama-sama membangunnya secara bersama-sama. Kemudian juga di satu sisi kita menginginkan juga masyarakat apabila nantinya mempunyai potensi unggulan di wilayah masing-masing itu dapat terdistribusi ke wilayah kota, kemudian juga terdistribusi untuk keluar wilayah kota. Dan ini juga menginginkan kita nantinya ada pergerakan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi di desa tersebut. Jadi ada putaran ekonomi. Nah ini juga beberapa hal yang nantinya bersama dengan Kodim 1012 Bentok beserta seluruh jajaran, terlebih sekarang kita menghadapi Karhutla. Nah ini juga menjadi sinergi kita bahwa kita ingin juga mencegah, kemudian juga kita ingin menangani Karhutla ini bersama-sama dengan masyarakat kita. Dan kita juga berterima kasih atas bantuan dari TNI, termasuk juga Polri dan seluruh masyarakat, elemen masyarakat membantu kita. Nah sekarang kita juga melihat bahwa memang kondisi kemarau ini sangat panjang, dan juga kita membutuhkan juga bantuan dari masyarakat kita secara gotong royong lah. Terutama kita mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita masing-masing. Kemudian juga kita sekarang ini kalau kita melihat berbagai daerah lain mungkin mengalami kekeringan. Dalam hal ini juga kita ingin masyarakat kita tidak kekurangan air, Pak. Terutama untuk kebutuhan sehari-hari, baik pertanian dan perkebunan kita. Mungkin ini dulu sementara yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, dan kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kita agar kita bersama-sama juga lah mendukung setiap langkah, program, dan kegiatan, baik itu bersifat program strategis nasional yang sudah
dicanangkan oleh Presiden kita melalui Asjatita, dan juga program-program daerah kita yang kalau kita melihat kalau di provinsi ada Huma Betang, Siap. dan kita ada di Barito Selatan juga ada program-program lain seperti bedah rumah dan lain sebagainya. Kita penanganan stunting, nah ini juga perlu kita nanti galakan dan perlu kita perluas untuk mengajak masyarakat kita bersama-sama bergotong royong untuk menyukseskan dan menangani program-program yang sudah disampaikan. Baik, baik Pak Yoga, terima kasih yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan. Nah, saya beralih ke Pak Dandim. Pak Dandim, kalau mendengar tadi jumlah desa yang ada di Kabupaten Barito Selatan itu, apakah semua desa nanti akan dibangun Koperasi Merah Putih? Kemudian saat ini sudah ada berapa yang dibangun oleh Kodim 1012 nih, bekerja sama dengan rakyat, Pak? Baik. Terima kasih Mbak Sri Yuni atas kesempatan diberikan. Terima kasih dari Pak Asisten. Terlebih dahulu kami menyapa warga Barito Selatan. Barito Selatan. Selamat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini yang baik ini kita semua dapat berkat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak bahwa memang karakteristik Kalimantan itu unik ya. Yang menjadi paling unik adalah dalam membangun ini kita dikasih satu prototipe bentuk bangunan dari pusat, harus dengan harapan harus dibangun di semua titik. Nah ini yang menjadi kendala, Bu. Kami mendata tadi disampaikan oleh Pak Asisten, benar dari Barito Selatan itu ada 7 kelurahan, 86 desa dan Koperasi Merah Putih ini sebelumnya kan sudah ada program dari pemerintah, Pak, ya. Sudah terdaftar. Nah dengan adanya mungkin dievaluasi itu bahwa ada itu, kemudian dari segi tempatnya juga tidak ada keseragaman, sehingga pemerintah ingin menyeragamkan jadi satu pola, sehingga muncullah satu bentuk bangunan yang seragam se-Indonesia, Bu. Oh iya. Kita Kalimantan sampai ke Papua itu sama semua. Semua. Nah makanya pada saat penyiapan itu arahannya prioritas pada tidak membutuhkan banyak penyiapan lahan. Nah sehingga dengan konsep atau bentuk bangunan yang sudah diberikan bisa kita kerjakan. Nah kami ada 4 kecamatan di wilayah Barito Selatan yang memang lokasinya di sepanjang Das Barito. Nah tentunya kalau kami mau membangun di situ perlu perlakuan khusus. Ini tahap ini sudah kami data, akan kami buatkan RAB konsep sebagai acuan pusat, karena dari arahan dari pusat menyatakan bahwa coba buat konsep sesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Tentu titik satu dengan titik lain kan beda kebutuhannya. Ini kami data untuk itu kelanjutan karena memang targetnya banyak, Bu. Asisten 80.000 titik targetnya. Namun kami di wilayah Kodim Barsel itu ada 14 unit kami bangun, sebagian sudah ada yang 100%. Kemudian yang di daerah Bartim, karena daerah Bartim itu kan banyak pegunungan, di sana jumlahnya 29. Memang ada kendala kita dari memang kendala nyapan lahan kan, memang harus membutuhkan lahan pemerintah, punya desa diprioritaskan. Kemudian ada lahan terus ukurannya minimal 900 meter persegi, luas, cukup luas. Kemudian jumlah penduduk ada minimal 500 jiwa yang dalam satu kampung baru bisa kita buatkan. Nah, ini dislokasi penduduk kita kan mencar-mencar, yaitu ada tempatnya bagus tapi jumlah penduduknya yang kurang. Ada penduduknya tidak cukup. Nah itu yang menjadi tantangan. Sehingga kalau melihat Kalimantan itu luas, tapi kok nggak bisa membuat banyak gitu. Nah ini karena kriterianya itu tadi, Bu. Itu masalah koperasi
yang perlu kami sampaikan kepada Ibu, kepada masyarakat semua, warga, khususnya warga Barito Selatan dengan Barito Timur. Insya Allah dengan semangat pemerintah, mudah-mudahan nanti akan muncul tipe bangunan wilayah di rawa, di daerah sungai, keluar akan kita buatkan, karena kita ketahui bersama pemerintah sering menyampaikan bahwa koperasi adalah tadi disampaikan oleh Pak Asisten 2 juga untuk menggiatkan ekonomi kita dari rakyat, dari kampung. Demikian Bu. Iya. Baik Pak Dandim. Kemudian kalau prospek koperasi desa ini menurut Pak Dandim ke depannya gimana nih Pak? Kalau kami melihat ini sangat bagus Bu, karena kalau kita melihat sejarah Pak Asisten, ekonomi kita itu memang ekonomi gotong royong, artinya dibangun dari kita sendiri, oleh kita dan untuk kita. Oleh karena itu waktu awal-awal banyak koperasi KUD dulu kan Pak, setiap unit desa itu sangat membantu masa itu. Nah, seiring waktu dengan adanya modernisasi bentuk bisnis, mungkin pemerintah menilai bahwa sangat potensi yang banyak sumber daya yang ada wilayah itu tidak ada yang mengakomodir. Kalau kita melihat memang banyak sih Bu pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kayak Indomaret, Alfamaret itu kan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak bisa mewadahi apa yang ada di potensi wilayah. Dari potensi wilayah nih, yang menjadi pertimbangan. Ya, pertimbangan. Misalnya kan wilayah kita, potensi wilayah kita ada banyak rotan, banyak ikan, nggak mau beli, tetapi dia hanya menjual kepada kita. Nah, dengan adanya KDKMP ini, selain kita meng-drop kebutuhan masyarakat, di sisi lain juga kita menyerap potensi. Nah, mungkin warga sangat keterbatasan untuk menjualnya, menjual terbatas. Nah, dengan KDKMP memiliki jaring yang luas, bukan ini ke satu jaring ini, satu induk. Nah, begitu misalnya potensi kita taruhlah rotan, koperasi nyerap, dilaporkan ke pusat yang butuh rotan. Karena koperasi ini bukan toko saja Bu, sarpasnya ada kendaraan angkut truk 1 unit untuk sementara, kemudian ada pickup untuk angkutan ringan-ringan, ada motor 3 roda 2. Nah, itu kan salah satu sarana untuk bisa menjemput sumber daya atau potensi yang ada. Jadi segi pemasaran saya kira tidak menjadi masalah. Kemudian dari segi pemasaran juga tidak, karena kan sentral Bu. Jadi sistemnya terkonek semua. Kemudian yang tak kalah penting kalau kita mengikuti pidato presidennya itu adalah ingin memutus rantai rentenir tengkulak. Nah, itu Bu, itu yang dengan adanya koperasi desa Mareputih ini, pengurusnya dari warga sendiri, dia akan memutus itu. Karena memang kalau kita lihat tengkulak merugikan petani, masyarakat kita. Betul. Begitu panen melimpah, tidak mau beli, akhirnya warga menjual dengan harga murah. Begitu sulit baru mencari-cari. Demikian Bu. Nah, koperasi desa dibangun dengan dana yang lumayan besar, kemudian dengan bangunan yang tadi seluruh Indonesia itu dengan satu bentuk ya Pak ya. Nah, kalau misalnya infrastruktur juga tidak mendukung, pastinya
tidak sejalan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih nih Pak ya. Nah, infrastruktur yang saya maksud ini seperti pembangunan jembatan. Ada jembatan ini Garuda Merah jembatan Putih. Garuda namanya. Oke. Jembatan Garuda. Kenapa jembatan Garuda enggak jembatan Merah Putih atau jembatan merah mungkin seperti lagu Pak? Kenapa jembatan Garuda nih Pak? Baik Bu. Ini sebenarnya sejarahnya jembatan ini lahir saat bencana di Sumatera. Oh iya. Waktu itu pemerintah ingin mendorong logistik kepada titik-titik pengungsian yang korban. Nah, rupanya terkendala di jembatan. Jembatannya. Nah, di situ baru kita melek bahwa oh ternyata wilayah-wilayah kita ini masih banyak rupanya jembatan yang harus diperlukan. Nah, kalau kita melihat di wilayah-wilayah, kalau kita di Kalimantan mungkin lah, jangan jauh dari Monas ya. Iya. Tapi di Jawa Banyak. anak sekolah banyak juga yang menyeberang pakai jembatan darurat itu. Iya. Nah, berangkat dari situ, daripada macam-macam namanya, jadi satu jembatan Garuda Merah Iya. Putih. Oh, betul. Karena memang bentuknya semangat gotong royong dibuatnya Bu. Oh, gitu. Mungkin selama ini Iya. pembuatan jembatan dengan sistem kontraktual ya Bu ya. Jadi tapi dengan ini sistem gotong royong menggunakan dana yang seadanya karena memang mepet Bu. Kalau dikontraktualkan nggak cukup. Artinya banyak titik yang belum bisa tersentuh. Nah, dengan adanya sistem gotong royong itulah mungkin lahir namanya Garuda Merah Putih. Garuda. Semangat Merah Putih yang membawa kita ke situ membuatnya. Nggak ada hitung-hitungan lagi. Begitu diperintahkan buat Iya, TNI bersama rakyat bersama dan rakyat. juga pemerintah daerah itu. Iya. Nggak ada lagi berapa uang harian, berapa gajinya, nggak ada. Kalau boleh tahu di Barito Selatan Pak, berapa titik yang dibangun di jembatan Garuda Merah Putih? Ada, oh ya, satu yang di Turanamis. Oh, Turanamis. Turanamis itu masuk Barsel atau Bartim? Bartim. Kalau Barsel? Barselnya itu Majunre Sanggup. Majunre. Majunre Iya. Sanggup. Itu kita buat Bu. Jangan sampai maju. Tapi ada 2 titik yang sementara pengajuan RAB-nya begitu keluar langsung kita kerjakan. Masih sanggup maju, Rek? Di Dangka kalau nggak salah Oh, itu Dangka. titiknya. Iya, iya. Baik. Warga masyarakat Barito Selatan, pendengar Batu FM, untuk pembangunan jembatan yang sudah dimanfaatkan maksimal oleh warga masyarakat, dipakai untuk pemanfaatan dan juga manfaatnya bagi masyarakat tentu sangat bermanfaat ya Pak ya. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Asisten mengenai kebutuhan air pada saat musim kemarau. Berkenaan dengan Intok ini Pak ya, juga membuat sumur bor. Kodim 1012 Buntok ini punya program manunggal air. Boleh disampaikan ya Pak untuk masyarakat. Makasih. Salah satu program Angkatan Darat juga adalah manunggal air Pak Iya. Asisten. Emang kalau kita melihat di berita itu prioritas di daerah minim air kayak Nusa Tenggara, Iya. Papua, itu kan termasuk juga di Jawa. Nah, khusus untuk wilayah kita ada 37 titik yang sudah kita buat Di Barsel kan? di Barsel. Barsel. Nah, di Barsel 33, kemudian di Bartim 4 titik. Tapi ini yang membuatnya ada bentuk tergabung dalam TNI Manunggal Membangun Desa TMMD. Ada juga yang bentuk sosial kayak dalam rangka HUT Oh. Satuan. Kita memperingati hari ulang tahun Satuan, kita dengan pertimbangan pemberian yang abadi adalah sumur Bu. Kalau dikasih minum setelah Sumur. sumur Selamanya. mudah-mudahan bisa dinikmati sampai anak cucu. Iya betul. Nah, untuk ini programnya apakah masyarakat juga boleh minta nih Pak dibuatkan sumur bor? Boleh Bu, Boleh ya. boleh. Ini dari pemerintah ini sampai 2026 ini ada banyak. Iya. Kami sudah diperintahkan untuk mencari alat pengairan untuk pertanian, Betul. Iya iya. untuk pertanian, kemudian untuk konsumsi warga, sekolah, panti asuhan, Berarti masyarakat tempat mengajukan ibadah.
permohonan. Boleh. Permohonan. Kami sebenarnya mencari tentang titik iya. itu. Mohon kepada masyarakat Barito Selatan, Barito Timur, begitu mohon jika butuh sumur kan kepada kami lewat Pak Babinsa yang ada di wilayah, akan kami laporkan dan segera kami bangun. Apalagi mengingat sekarang musim kemarau. Iya, betul. Jadi kebutuhan masyarakat akan air itu sangat tinggi sekali pada saat musim kemarau saat ini. Betul. Untuk warga masyarakat, Pak Dandim sudah menyampaikan masyarakat yang memerlukan sumur bor bisa disampaikan melalui Pak Babinsa yang ada di wilayah masing-masing. Koramil. Koramil ya Pak. Baik, harapan ke depan terkait dengan semua program dari TNI pada saat ini Pak. Untuk yang ini pertanyaan terakhir. Harapannya Pak. Tentu kami yang selaku bagian dari pertahanan negara Bu ya, memiliki harapan terutama kesejahteraan masyarakat. Ya. Yang kedua adalah kedaulatan negara. Karena kedaulatan tak akan tercipta manakala warganya tidak sejahtera. Manakala warganya masih bingung mencari makan. Manakala warganya perutnya kosong. Kedaulatan itu. Makanya pemerintah, Presiden sering mengagung-agungkan kita harus swasembada dari swasembada energi, swasembada pangan untuk menjaga kedaulatan kita. Kan kami dari TNI Bu ya, bekerja ini bukan semata-mata karena keekonomian saja Bu. Dalam kondisi yang damai ini kami menyiapkan wilayah untuk pada kondisi perang. Maksudnya gimana? Ya. Kita masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 2002, kita masih menganut sistem pertahanan semesta. Artinya, manakala kita diinvasi oleh negara lain, kalau pengalaman kita waktu Perang Dunia II itu kita diinvasi, kita yang bertahan seluruhnya, masyarakat, sumber daya nasional, dan komponen. Ada komponen utama tentara, komponen cadangan masyarakat yang sudah dilatih dan sudah disiapkan, kemudian komponen pendukung adalah sumber daya yang ada. Nah, manakala kita melaksanakan namanya perang berlarut, seluruh pasukan masuk ke kampung-kampung. Hanya sumur bor di situ, dengan adanya bangunan koperasi, dengan ada jembatan itu kan mendukung koperasi dengan model bangunan yang cukup bagus. Itu sebagai lumbung padi nanti Bu. Di situ kita bergerilya masuk ke punya gudang yang bagus, presentatif. Di situ cukup luas, ada alat angkut. Nah, kalau misalnya untuk sebagai lumbung padi lah istilahnya, listrik cukup bagus. Kami menyiapkan masa perang. Jadi bukan ke ekonomi. Jembatan yang kita buat memudahkan akses. Kemudian air juga sama, di mana ada pasukan banyak, tentu kan butuh kebutuhan air. Nah, setelah tergelar semua di wilayah-wilayah kampung-kampung, begitu kita melaksanakan gerilya, sudah tinggal kita komando di sana sebagai lumbung padi, lumbung logistik. Nah, kita lewat sana sudah tergelar, sudah ada jalur jembatan yang sudah, walaupun jembatannya itu bukan skala besar Bu ya, karena tipe wilayah kita, tapi setidaknya memudahkan untuk jalur evakuasi, jalur logistik, dan jalur personil. Seperti itu Bu. Ya. Baik, harapan terakhir dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan penutup. Ya, terima kasih. Sejalan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi melalui diskusi atau podcast yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, kita juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada TNI juga. Dan ini perlu mendapat dukungan dari kita sebagai pemerintah daerah, kemudian juga seluruh warga
terutama juga di Kabupaten Barito Selatan. Seperti bahasanya intinya adalah juga mengandung arti kegotong royongan. Nah, kita menginginkan nantinya sinergitas yang kita bangun selama ini sudah berjalan dengan baik, dengan berbagai program dan kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama TNI juga, dan ini sangat membantu kita di setiap lini program yang disampaikan juga sampai ke desa-desa. TNI mempunyai Babin, Kantipmasnya, dan melalui Polri juga. Ini juga sangat sejalan dan membantu program-program yang sudah kita masukkan kepada masyarakat desa kita. Melalui program ini secara khusus, baik itu koperasi desa, kelurahan, kemudian juga di situ ada jembatan Garuda, kemudian juga ada manunggal air. Nah, kita menginginkan nanti masyarakat juga ikut serta. Kalaupun nanti ikut mengisi lah, intinya ikut juga menjalankan misalnya koperasi tadi, kemudian juga jembatan yang sudah dibikin dijaga, kemudian dimanfaatkan dengan baik, kemudian juga sumur-sumur bor yang nantinya juga akan dibuat dimanfaatkan dengan baik. Nah, inilah hal-hal yang ingin disampaikan dan ingin kita capai. Pada intinya kita bersama TNI ingin mensejahterakan masyarakat kita secara menyeluruh. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kita kepada TNI, dan kiranya nanti program-program yang ada ini dengan sinergitas yang ada ini dapat kita lanjutkan ke depannya bersama masyarakat kita yang ada di Barito Selatan. Baik, saudara, demikian perbincangan kita pada hari ini dengan Bapak Letkol Infantri Muhammad Edi SIP selaku Komandan Kodim 1012 Buntok, dan juga Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Yoga Prasetyanto Utomo SSTP MM. Semoga apa yang disampaikan dan menjadi perbincangan hangat di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.